Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menerangkan pasal Al-Quran. Setiap umat muslim pasti tahu dan mengenal Al-Quran, yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman umat muslim di seluruh dunia. Dan Al-Quran juga merupakan kalamullah sebagai tuntunan hidup, di mana di dalamnya berisi perintah-perintah dan larangan-larangan Allah untuk seluruh umat manusia. Tentunya ini adalah anugerah yang sangat besar untuk kita semuanya. Pada kesempatan video kali ini, izinkan saya yang bodoh ini untuk sedikit sharing dan mengajak untuk sama-sama belajar lebih baik dan lebih dekat lagi dengan Sang Maha Memiliki. Karena saya merasa bahwa masih banyak dosa dan kesalahan. Jangankan sudah melakukan amal soleh, yang ada selalu saja salah. Tetapi mari kita semuanya agar tidak berkecil hati, karena Allah Maha Mengampuni dan Maha Penyayang kepada seluruh umatnya, asal kita mau kembali kepadanya. Para sahabat dan saudaraku sekalian dimanapun berada, kali ini saya akan membahas mengenai Al-Quran. Sejatinya Al-Quran itu ada 4 perkara. Yang pertama, Quranul Majid. Yang kedua, Quranul Karim. Yang ketiga, Quranul Hakim. Dan yang keempat, Quranul Azim. Al-Quran ini diartikan sebagai yang pertama yaitu Quranul Majid, yaitu Quran yang berhuruf, yang ada tulisannya, yang sering dibaca oleh semua umat muslim yang ada di seluruh dunia ini. Yang kedua, Quranul Karim, yaitu Quran yang mulia. Buktinya masih Quran yang berhuruf juga, karena itu yang dimuliakan oleh kaum muslim seluruh dunia. Yang ketiga, Quranul Hakim, yaitu Quran yang agung, yang buktinya Quran yang berhuruf juga, karena diagungkan oleh kaum muslim di seluruh dunia. Dan yang keempat, Quranul Azim, yaitu Quran yang suci dan abadi, yang masih sama ditujukan kepada Quran yang berhuruf atau yang ada tulisannya tadi, karena dianggap suci dan abadi, hukumannya dari dunia sampai akhirat. Nah, itulah 4 perkara Quran menurut ahli syariat. Semuanya diborong dan diartikan kepada Quran yang berhuruf atau yang ada tulisannya tadi, yang sering dibaca meskipun namanya berbeda. Jadi buktinya itu saja, yaitu Al-Quran yang ada hurufnya atau ada tulisannya. Kalau begitu, Quran yang ada tulisannya itu dianggap tapekong, karena jelas Quran yang berhuruf itu hasil dari tulisan manusia. Kenapa Quran disebut yang mulia, agung, suci dan abadi? Kan sudah jelas, Quran yang ada tulisannya atau majajinya bisa terkena rusak. Jadi jika kita sebagai kaum muslim masih menganggap seperti itu, sama saja kita masih menuhankan barang yang baru. Oleh karena itu, di sini saya mencoba mengajak agar tidak mempunyai pemahaman yang keliru, supaya kita semakin memahaminya dan semakin mendalaminya. Di dalam kesempatan ini saya akan terangkan mengenai 4 perkara Quran secara pemahaman hakikat. Quran secara pemahaman hakikat yang pertama, Quranul Majid, yaitu Quran majaji, yang ada wujudnya, yang ada fisiknya, yang buktinya ada hurufnya, yang secara umum sering dibaca oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Itulah Al-Quranul Majid. Yang kedua, Quranul Karim, artinya Quran yang mulia. Tegasnya, yang disebut Quranul Karim itu nyatanya tangan dan jari-jari yang menuliskan huruf. Jadi tegasnya yang mulia itu adalah tangan dan jari-jari yang awal menjadikan Quran. Kira-kira siapa yang mengadakan Quran pertama kali? Pasti kita semua sudah mengetahuinya, bukan? Yang ketiga, Quranul Hakim, artinya Quran yang agung. Buktinya yaitu penglihatan,
Karena tangan dan jari-jari ini tidak akan bisa menuliskan Al-Quran jika tidak ada penglihatan. Jadi sejatinya yang agung itu nyatanya penglihatannya yang awal atau pertama kali mengadakan atau menjadikan Al-Quran. Yang keempat, Al-Quranul Azim, artinya Quran yang suci dan abadi, yaitu nyatanya, buktinya, yaitu hidup. Karena penglihatan, tangan, dan jari-jari tidak akan bisa menjadikan atau mengadakan Al-Quran jika tidak ada hidupnya. Jadi sejatinya yang suci dan abadi itu adalah hidupnya yang awal atau yang pertama kali mengetahui Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu, kita dalam mengaji, jika ingin sampai atau menyentuh kepada sucinya dan sampai kepada sempurnanya, harus dikaji dan diaji Quran 4 perkara tersebut. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mau mengaji Quran majajinya atau Quranul Majid dulu, yaitu Quran yang ada hurufnya, yang ada tulisannya dari bagian ilmu syariat. Harus terus diaji atau dibaca dan disampaikan sampai mengerti maksud dan tujuannya. Setelah mengerti maksud dan tujuannya, lalu carilah dan laksanakan torekatnya agar dapat merasakannya sendiri. Sebab Quranul Majid itu merupakan jalan petunjuk menuju Allah dan Rasulullah. Jalannya tidak ada lagi selain dengan torekat, yaitu dengan Quranul Karim, yang artinya harus mengaji perbuatan tangan dan jari-jari kita yang sekiranya dapat sampai kepada Allah dan Rasulullah. Karena ini, tangan dan jari-jari manusia itu harus dijadikan jalan untuk mengetahui atau ma'rifat kepada Allah dan Rasulullah, supaya tangan dan jari-jari kita menjadi mulia. Seperti dalilnya, asobi'ahum fi adanihim minas sawaiki hadarul maut wallahu muhitum bil kafirin. Artinya, jika tangan dan jari kalian tidak digunakan untuk mencari jalan mati, tetaplah tangan dan jari kalian martabatnya adalah jari tangan hewan kafir yang akan tetap masuk neraka. Kemudian dari Quranul Karim kita harus tingkatkan lagi, yaitu ke Quranul Hakim, bagian torekat, yaitu harus mengaji perbuatan dari pandangan atau penglihatan kita yang sekiranya akan menjadi hakim. Tegasnya jelas melihat tertuju pada barang yang akan abadi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penglihatan kepada manusia itu bukan harus digunakan untuk mengawasi terhadap barang baru yang akan terkena rusak saja, tetapi harus digunakan untuk mengawasi kepada hakikatnya Allah dan Rasulullah, yaitu yang disebut Quranul Azim, yang abadi itu sifatnya hidup, yang merupakan bibitnya 7 bumi dan 7 langit beserta seluruh isinya. Nah, disitulah kita juga berasal atau asalnya kita. Jadi tegas, namanya itu adalah ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Sudah mengetahui dengan hakim terhadap hakikatnya Allah dan Muhammad, yaitu yang disebut jauhar awal. Tapi jangan sampai keliru menetapkan jauhar awal itu kepada terangnya cahaya matahari yang bisa terlihat oleh mata kepala kita. Kalau itu disebutnya sebagai jauhar pirid, bagian swarga loka atau dewa, tempatnya yang ada di gunung Himalaya. Yang dimaksud jauhar awal yang sejatinya yaitu yang disebut jauhar latif, tegasnya gaib, tidak akan bisa terlihat oleh mata kepala, sesuai dengan dalilnya ru'yatullahi ta'ala fi dunya bi'ainil qalbi, melihat hakikatnya Allah Ta'ala di dunia yaitu dengan mata hati. Tegasnya dengan hakikatnya Rasulullah, sebab manusia tidak ada yang bisa ma'rifat, karena manusia hanya digunakan wadah untuk melihatnya Rasulullah kepada Allah Ta'ala. Di mana wujud kita ini sudah bisa dipakai menjadi tempat melihatnya Rasulullah kepada Allah Ta'ala, pastinya jari-jari kita dapat menceritakan bahwa sudah mengetahui kepada Allah Ta'ala, karena sudah diberitahu atau diterangi oleh Rasulullah. Jadi kita itu sebenarnya terbawa nikmat oleh Rasulullah dari dunia sampai akhirat. Tidak akan berdusta lagi, karena
sudah ditetapkan menjadi umatnya Rasulullah. Karena dari sekarang pun sudah tidak merasa terpisah dengan Rasulullah, karena wujud ini siang dan malam dipakai wadah oleh Rasulullah untuk melihat Allah Ta'ala, di mana sudah merasa berbarengan siang dan malam dengan yang suci. Insya Allah itikad dan laku lampah atau perbuatan kita lama-lama akan terbawa suci, dan setan-setan tidak akan mendekat. Tetapi bisanya seperti itu juga jika ma'rifat dibarengi dengan tauhidnya. Jika tidak dibarengi dengan tauhidnya, yang ada akan berdusta meskipun sudah menjalani torekatnya, tidak merasa takut dan malu berbuat dosa, itikad dan perbuatannya tidak terkontrol. Itulah namanya ma'rifat mikung atau ma'rifat bengkok. Jelas tidak akan mendapat syafaat Rasulullah di dunia, juga tidak terlepas dari kesusahan dan dibenci oleh yang maha suci. Ibarat lampu yang tertutup kain kotor, jelas akan menjadi gelap. Karena di sini harus suci bertemu suci, dan harus suci juga isinya, dan suci wadah cangkangnya, barulah jadi. Di dunia saja tidak akan lepas dari kenikmatan, apalagi nanti di akhirat. Oleh karena itu, saudara-saudaraku dimanapun berada, yang sudah punya jalan kepada kemakrifatan harus benar-benar menjaga ucap, itikad, dan perbuatan kita, menjauhkan dari keburukan, dan harus dibarengi dengan ucapan, tekad, dan perbuatan yang baik-baik. Sebab jika kita sudah paham hukum makrifat dan melakukan dosa dan perbuatan buruk, maka akan lebih berat hukumannya. Beda dengan orang yang belum paham tentang kemakrifatan. Oleh karena itu, bagi saudaraku yang sudah punya jalan atau paham menuju jalan kemakrifatan kepada Allah Ta'ala, marilah kita harus selalu eling dan sadar, dan terus mengingat kepada Allah Ta'ala, dan selalu memohon ampunan dan perlindungan yang lebih. Karena semakin tinggi ilmu, semakin tinggi godaan dan ujiannya. Semoga kita semuanya selalu dirahmati dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai godaan setan yang dikutuk. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.